Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للإمام علم الدين السخاوي رضي الله عنه له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan apa yang telah dibahas kemarin sampai pada bait yang kedua, la tahsabit tajwida maddan mufrita au madda ma la madda fihi liwani. Dan telah kita bahas bersama bahwa yang namanya Al-Quran itu terdiri atas beberapa surah dan setiap surah terdiri atas beberapa ayat atau kalimat. Setiap kalimat terdiri atas beberapa kata dan setiap kata terdiri atas beberapa huruf. Oleh karena itu, apabila kita ingin memperbaiki bacaan-bacaan kalimat Al-Quran, maka jelas kita mesti memulai dari unsur yang terkecil dari Al-Quran itu sendiri, yaitu huruf. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain melanjutkan pembahasannya dengan mengatakan au an tushaddida ba'da maddin hamzatan au an talukal harfa kas-sakrani. Au, ini masih lanjutan dari kalimat sebelumnya, la tahsabida la tahsabit tajwida, ya, janganlah engkau mengira antusyaddida ba'da madin hamzatan. Janganlah engkau mengira bahwa tajwid itu artinya adalah mentasydid setelah huruf mad dengan hamzah. Maksudnya kalau kita membaca huruf mad kemudian di akhir atau setelah huruf madnya itu nggak ada huruf apa-apa, jangan ditambahin hamzah. Karena kadang ada orang yang baca begitu. Kayak gimana misalnya? Wadduha wallaili idza saja. Nah gitu. Itu namanya nambah hamzah. Ya. Au antalukal harfa kas-sakrani. Atau engkau mengucapkan huruf seperti orang yang mabuk. Sakran itu mabuk. Tusyaddid itu apa sebetulnya? Tusyaddid itu berasal dari kata syaddada yusyaddidu tashdidan.
Syaddada yushaddidu tashdidan. Apa artinya? Artinya adalah memperkuat, menebalkan, mempertegas. Maksudnya di sini adalah menguatkan suara dengan hamzah. Apa itu hamzah? Ya, hamzah itu adalah huruf pertama. Ya, huruf pertama dalam daitan hijaiyah hamzah atau alif? Kenapa orang-orang banyak nyebut alif? Orang Indonesia terutama gitu ya. Alif, fathah, a. Kenapa bisa disebut alif? Karena hamzah sering menggunakan bentuk alif. Bentuknya sama. Hamzah sering pakai alif bentuknya. Maka orang-orang menyebut dia alif. Padahal maksudnya hamzah. Makanya disebutkan apa? Kalau kita bilang alif buat si hamzah itu majazan. Majaz itu bukan sebenarnya. Misal, ada orang jago main bola, kita panggil apa? Ronaldo, Messi, kayak gitu kan? Padahal Ronaldo bukan. Bukan. Messi bukan. Bukan. Itu namanya majazan. Woi, ada Ronaldo. Padahal bukan. Woi, ada alif. Padahal hamzah. Nah, itu namanya majaz. Itu namanya majaz. Jadi majaz itu begitu. Menyebut sesuatu atau seseorang dengan sesuatu yang lain yang dinilai mirip atau diserupakan padanya. Maka karena bentuknya hamzah dalam tulisan sama dengan bentuknya alif, maka dia sering disebut alif tapi apa? Majazan. Sering disebut alif majazan. Sebagian orang mengira bahwa huruf pertama dalam daitan hijaiyah adalah alif, padahal yang tepat adalah Padahal yang tepat huruf pertama adalah hamzah. Adapun huruf alif terletak sebelum huruf ya sebelum huruf ya di akhir yang digandeng dengan huruf lam menjadi lam alif. Begitu. Saya tambahkan di sini. Penyebutan alif bagi hamzah sebatas bersifat majaz. Penyebutan alif bagi hamzah adalah majazan. Bersifat majaz, bukan menunjukkan hakikat atau keadaan yang sebenarnya. Begitu ya. Bukan keadaan yang sebenarnya dia. Majazan. Jadi kita boleh nggak manggil si hamzah itu alif? Boleh, tapi maksudnya majaz. Bukan maksudnya dia adalah alif. Begitu. Wallahu a'lam. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan alif adalah hamzah, hamzah adalah alif. Cuma secara realita ini bertolak belakang dengan aslinya. Karena kalau kita katakan alif adalah hamzah, hamzah adalah alif, berarti konsonan sama dengan vokal, vokal sama dengan konsonan. Nggak bisa ini. Nggak bisa masuk. Logikanya nggak bisa masuk. Dalam logika ilmu fonetik nggak masuk. Baik. Kemudian taluk. Taluk laka yaluku laukan artinya adalah mengunyah-ngunyah. Mengunyah-ngunyah. Mengunyah-unyah atau mengunyah-unyah. Kunyah, saya tulis ya. Kunyah. Saya lihat dulu di KBBI. Kunyah, mengunyah. Mengunyah. Mengunyah-ngunyah atau mengunyah-unyah. Betul, mengunyah-ngunyah. Artinya adalah mengunyah berkali-kali. Taluk, mengunyah-ngunyah. Seperti orang yang sedang mengunyah-ngunyah makanan di mulutnya. Begitu, ya. Adapun as-sakran artinya adalah orang mabuk. Talukal harfa kas-sakrani yaitu memenuhi mulut seperti sedang mengunyah sesuatu dan menggerak-gerakkan mulutnya seperti orang yang mabuk. Hal ini biasa terjadi apabila seorang mengikuti kaidah lagu-lagu buatan secara berlebihan. Biasanya kalau di maqamat ada apa? Nada tinggi 1 2 3 4. 4 itu apa? 3 4 itu apa? Jawab sama jawab. Itu kan kadang-kadang sebagian orang ada begitu bacanya. Nah, itu mengunyah-ngunyah. Ya, begitu. Demikian pula yang dicontohkan oleh Dr. Yahya Qulthani. Jadi seperti orang yang mengunyah-ngunyah makanan atau juga kadang orang yang ngambil nada terlalu rendah. Itu kayak ngunyah-ngunyah, gitu ya. Itu bukan cara baca yang baik dan itu bukan tajwid. Itu bukan tajwid. Bukan lagunya yang disalahkan 100%, tapi orang yang berlebihan dalam mengamalkannya.
Jadi dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi memberikan peringatan bahwa di antara kekeliruan dalam membaca mad yang banyak dianggap sebagai kesempurnaan tajwid adalah menambah huruf hamzah setelah huruf mad dan atau memenuhi mulut dengan suara yang buat-buat seperti orang mengunyah-ngunyah makanan. Begitu. Maka ini hati-hati. Wadduha wal-laili idza saja. Nah, itu enggak boleh. Itu nambah hamzah dan itu tentu saja lahan jali. Selain apa yang telah disebutkan, bahwa di antara kekeliruan atau lahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf mad, di antaranya apa? Menebalkan huruf yang seharusnya tipis. Misalnya, rasulun sering dibaca rasulun. Kul sering dibaca kul. Misalnya begitu. A sering dibaca a. Khalaqa sering dibaca khalaqa. Fatir sering dibaca fatir. Kemudian menipiskan huruf-huruf yang sangat tebal, terutama saat kasrah. Hati-hati. Ti jangan sampai terbaca ki. Mustaqim bukan mustaqim. Azim bukan azim. Memiringkan suara. Besme, besme. Bismi jadi besme. Bil jadi bel. Itu sering. Atau misalnya ya'mad, wawmad. Mengubah bukan ya'mad ini. Ya'lin. Mengubah suara. Bisa ya. Ya'mad atau ya'lin. Mengubah suara ya'mad atau lin. Lebih akurat. Ya'mad atau lin menjadi e. Dan wawmad atau lin menjadi o. Ini sering. Ada sebagian orang baca apa? Misalnya ya'mad. Ar-Rahim terbaca Ar-Rahim. Yang linnya misalnya Al-Bait menjadi Al-Bait. Ya, dan lain sebagainya. Mengalirkan suara melalui rongga hidung. Nah, ini banyak juga. Ar-Rahim, Yaumiddin, dan seterusnya. Menahan suara sehingga bacaan terdengar seperti menggumam, bergumam. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas. Nggak jelas. Atau malah sebaliknya. Berlebihan dalam menggerak-gerakkan mulut, membuka rahang, menariknya, atau memonyongkan. Ini pun lahan. Bukan suatu yang baik, dia takalluf. A'udzubillah. Bukan cara baca yang tepat. Dan tidak konsisten dalam menentukan kadar. Ini berkaitan dengan zaman. Kadar di sini adalah zaman atau wazan. Panjang harakatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Eja. Kalau ngantuk apa? Kalau ngantuk apa aja? Lawan. Ngantuknya lawan. Baik, itu bait yang ketiga, beberapa peringatan dalam mad. Apakah ditanyakan? Disilakan.
Bagian berikutnya di bait yang keempat, yaitu jangan mengucapkan huruf secara berlebihan. Eja, astagfirullah, eja. Ja, kalau ngantuk bilang apa, Ja? Kalau ngantuk ngapain? Kalau ngantuk wudhu. Kalau misalnya udah wudhu masih ngantuk, diri. Selawan ngantuknya. Jangan biasain ngantuk terus. Jangan jadi kebiasaan buruk ini. Lawan. Wudhu, 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 wudhu. Bismillah. Beliau melanjutkan beberapa peringatan yang lain. Au antafuha bihamzatin mutahawwi'a fayafirra sami'uha minal ghathayani. Demikian pula di antara cara baca yang buruk adalah antafuha bihamzatin mutahawwi'a. Tafuha artinya tantiqa, mengucapkan, melafalkan, mengartikulasikan. Nutaq, tafuh artinya nutaq. Begitu. Atau engkau mengucapkan bihamzatin huruf hamzah mutahawwi'a. Mutahawwi'a itu maknanya berlebihan dalam mengeluarkan sesuatu. Dalam mengeluarkan sesuatu. Seperti apa? Seperti orang yang cegukan atau muntah. Ya, tahawwu' itu kan muntah. Tahawwi'an itu seperti orang yang muntah. Tahawwu' itu taqayya, berusaha muntah. Al-ghathayani, sehingga fayafirra sami'uha, sehingga orang yang mendengarnya itu, tentu saja orang yang mendengar sudah paham tajwid itu pasti lari. Maka orang yang sudah paham tajwid itu pasti akan lari minal ghathayani, gara-gara merasa jijik. Gara-gara merasa jijik. Maksudnya apa? Jangan sampai engkau mengucapkan huruf hamzah secara berlebihan. Sampai enggak enak, ada dua sampai. Janganlah engkau mengucapkan huruf hamzah secara berlebihan sampai-sampai mengeluarkan suara seperti orang yang muntah, sehingga membuat orang yang telah memahami tajwid dengan baik lari menjauhimu karena merasa jijik dan muak saat mendengar suara tersebut. Begitu. Bahkan sudah sepatutnya kita menjaga pelafalan setiap huruf hijaiyah agar tetap proporsional, sempurna makhraj sifatnya, dan tidak berlebihan dalam menunaikan hak-haknya. Kenapa? Karena yang namanya huruf, kata, kalimat punya kadar ukuran bobotnya masing-masing yang mesti ditunaikan sesuai dengan keadaannya. Tepat, akurat, proporsional, tidak menguranginya, tidak melebihkan. Begitu. Jadi jangan berlebihan. Misalnya bagaimana mengucapkan hamzah berlebihan? Ihdina, itu berlebihan. Hamzahnya ihdina. Atau misalnya saat sukun, amis sama, saya mau muntah. Atau misalnya apa lagi? A'antum, jangan dibaca a'an. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan dibaca idza jaa anas au, enggak usah begitu, ya. A i u enggak perlu a i au ba, enggak perlu begitu. Itu adalah di antara yang perlu. Mi syai, enggak perlu mi syai, enggak perlu begitu. Kadang-kadang ada sebagian orang seperti itu. Itu berkaitan dengan huruf hamzah. Maka di bait kelima menegaskan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala panjang berarti fihi wala taku mukhsiral mizani. Wazannya panjang, berarti dibaca panjang. Fihi wala, bukan fihi wala, bukan begitu.
Lil harfi mizanun, bagi huruf itu mizan. Apa mizan? Artinya adalah timbangan atau neraca. Maksudnya kadar atau ukuran. Fala taku toghian, janganlah engkau menjadi toghian. Apa toghian? Toghut. Apa maknanya? Maknanya sewenang-wenang, melampaui batas yang telah ditetapkan. Jadi kalau ada orang disebut toghut, itu sudah melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Berarti dosanya udah kebanyakan. Zalimnya udah kebangetan. Begitu. Jangan berlebihan. Walataku, dan juga jangan menjadi muhsiral mizani, orang yang mengurangi timbangan dari kadar yang telah ditetapkan. Jangan toho, jangan muhsir. Jangan berlebihan, jangan mengurang. Jadi di sini Al-Imam As-Sakhawi menegaskan bahwa setiap huruf itu memiliki timbangan dan kadarnya masing-masing, sehingga jangan sampai engkau berlebihan dalam menunaikan hak dan mustahaknya. Juga jangan sampai engkau mengurangi hak dan mustahaknya. Melainkan kau mesti mengucapkan suara tepat. Melainkan engkau mesti mengucapkannya secara tepat lagi proporsional sesuai dengan kadar dan batas yang telah ditetapkan oleh para ulama tajwid maupun ulama qiraah. Inilah hakikat tajwid. Proporsional. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, mukammalan min ghairi matakallufi bil lutufi fin nutqi bila ta'assufi. Begitu. Di sini perkataan Jazari sudah kita bahas. Kalau Imam Khaqani yang telah kita pelajari, fa in anta haqqaqtal qira'ata fahdari ziyadata fiha wasalil aunadzal qahr. Zinil harfa la tukhrijhu an haddi waznihi fa waznu hurufi dzikri min afdalil birri. Sudah kita bahas dalam daurah Al-Khaqani. Imam Nafi' Al-Madani mengatakan ketika ditanya bagaimana bacaan kita, maka beliau mengatakan qira'atuna qira'atu akabiri ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan kita itu adalah bacaannya para sahabat besar, para tokoh-tokoh, para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bacaan itu sahlun jazlun, ringan. Sahlun jazlun, ringan dan mengalir. La namdighu, ya, tidak membuat mulut itu berat. Wala naluk, enggak dikunyah-kunyah. Nambiru wala nantahir, kita mengucapkan hamzah dengan jelas tapi enggak menghentak-hentak. Nambir itu mengucapkan hamzah dengan jelas tapi enggak nantahir, enggak menghentak-hentak. Nusahilu wala nusyaddid, kita membaca dengan mudah dan tidak dengan menekan-nekannya. Naqra'u ala afsahil lughati wa amdoha, kita membaca dengan bahasa yang paling fasih dan yang paling akurat, yang paling bagus. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Adz-Dzahabi Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tarikhul Islam dari Abdullah bin Salih Al-Ajli bahwa ada seorang yang membaca kepada Imam Hamzah Az-Zayyat. Di sini yang sering dikutip ya, bahwa muridnya Imam Hamzah itu kadang berlebih-lebihan. Bukan Imam Hamzahnya, muridnya Imam Hamzah. Imam Hamzah enggak suka dengan bacaan seperti itu. Makanya ketika ada salah seorang murid yang membaca kepada beliau, la taf'al. Jangan kayak gini. Masa bacaan begini? La taf'al. Amma alimta annama kana fawqal judati fahuwa qatata. Apakah engkau tidak tahu bahwa bukankah engkau tahu bahwa apa-apa yang berada di atasnya juudah itu qatat? Bukankah engkau udah paham kalau yang namanya ikal di atasnya itu kribo? Ikal itu bagus, kribo itu enggak. Wa makana fawqal bayadi fahuwa baros. Demikian pula sesuatu yang melampaui putih.
Ja, itu di mana? Ja, Oyen, Ja. Ja. Oyen di mana Oyen? Takut pengen keluar. Pengen keluar kan Oyen? Pengen keluar kayaknya. Di mana sih Oyennya? Di kamar mandi. Oh, kalau kamar mandi nggak apa-apa. Amanah kalau di kamar mandi. Cuma kalau takut pengen keluar dia. Wa ma kana fawqal bayadi fahuwa baras. Maka apa yang berada di atas sesuatu yang putih itu berarti baros, penyakit vitiligo, penyakit yang terlalu putih sampai kulitnya itu cacat kelihatannya. Maka beliau mengatakan, "Wa ma kana fawqal qiraati falaysa biqiraatin." Sesuatu yang melampaui batas bacaan yang benar, ya bukan bacaan yang benar, bukan qiraah. Enggak disebut qiraah gitu bacaan-bacaan yang jelek itu. Jadi bukan dilebih-lebihkan. Ini penting. Bukan melebih-lebih. Dan kita sudah bahas dalam Makhaqani bahwa yang namanya takaluf itu terbagi menjadi dua. Ada takaluf yang matlub, ada takaluf yang mamnu'. Sudah kita bahas ya. Melebih-lebihkan tenaga boleh. Tapi dalam rangka untuk mencapai titik yang sempurna. Bukan untuk melewati titik tersebut. Kita boleh misalnya tenaganya dilebihin sampai capek untuk mencapai titik yang sempurna. Bukan maksudnya tenaga dilebih-lebihin sampai A jadi Kho jadi Hu, kan begitu. Itu namanya berlebihan. Itu takaluf yang mamnu', yang tercela. Demikian. Khair. Sebelum kita masuk ke huruf hijaiyah yang lain, apakah ada yang tanyakan? Sampai di sini dipersilakan. Kalau tidak tanyakan, kita lanjutkan kembali. Bagian berikutnya, maka di sini Al-Imam Ali As-Sakhawi rahimahullahu taala memulai pembahasan dengan persoalan hamzah dan juga langsung ke huruf-huruf berikut. Sebetulnya tadi itu masih pembukaan. Maka di sini untuk memahami konsep makhraj yang dikemukakan oleh An-Nazim, kita mesti paham dulu bahwa di dalam halaq itu ada tenggorokan, ada 3 makhraj, ada 3 bagian. Ja, makhraj halaq ada berapa, Ja? Apa saja? Yang paling jauh makhraj apa? Yang paling jauh aqsal halaq. Tepatnya di mana? Di pita suara. Keluar huruf apa? Hamzah sama ha. Yang di pertengahan wastul halaq. Tepatnya di katup epiglottis. Keluar huruf apa? Ha dan ain. Ahsan. Yang terakhir paling luar
adnal halaq, tepatnya di bawahnya dulu. Akar lidah ketemu lak-lakan. Oke, keluar huruf ghain sama kha. Oke, sant. Nah, di sini kebanyakan ulama nahwu dan qiraah terdahulu menyatakan bahwa alif juga keluar dari halaq, tepatnya di pita suara bersama dengan hamzah dan ha. Karenanya Imam As-Sakhawi memasukkan pembahasan huruf mad di antara huruf halqiyah. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kenapa Imam As-Sakhawi kok masukin huruf mad di huruf halqiyah bukan di jaufiyah? Karena beliau mengambil pendapat ini. Mengambil pendapat yang makhraj ada 16. Begitu. Jadi makhraj 16 itu menghilangkan makhraj jauf. Beliau mengatakan bait yang ke-6, fa idza hamazta faji bihi mutalattifan min ghairi ma buhrin wa ghairi tawani. Fa idza hamazta, maka apabila engkau mengucapkan hamzah, hamazta. Kalau misalnya diterjemahin letter lek per kata, apabila engkau menghamzahkan. Apa maksudnya engkau menghamzahkan? Jak, keluarin Jak, pengen keluar. Soin. Itu pintu luar ini. Pengen keluar ke sana dia. Ya kan, langsung keluar ya. Ayo, pengen keluar. Fa'idha hamazta, maka apabila engkau mengucapkan hamzah, faji bihi mutalatif, maka datangkanlah hamzah itu mutalatifan, dengan lembut. Talatuf, isim fa'il dari talatofa ya talatofu, talatufan fahuwa mutalatifan, artinya bersikap lemah lembut, halus, lunak atau ramah. Jadi hamzah itu harus diucapkan dengan seperti itu. Min ghairi mabuhrin, tanpa buhr, tanpa berlebihan. Buhr artinya berlebihan. Wa ghairi tawani, atau tawani itu lemah, dhaaf. Jangan berlebihan tapi jangan lemah. Lemah itu hilang, suara hamzahnya hilang. Seperti misalnya hamzah tahqiq jadi hamzah tashil. Inna a'tainakal kautsar. Idza janas, itu namanya tawani. Yang tahqiq baca tahqiq, yang tashil baca tashil. Makna bait ini adalah maka apabila engkau mengucapkan huruf hamzah, ucapkanlah dengan lembut dan lunak tanpa mengucapkan yang berlebihan atau mengurangi hak-haknya. Begitu. Jadi apa makhraj dan sifat huruf hamzah? Huruf hamzah dikeluarkan dari pita suara. Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Menutup. Hamzah itu dengan menutup. Kalau membuka itu semua huruf berharokat. Ya. Makanya disebut juga glottal stop. Glottal stop itu apa? Menghentikan laju udara dengan cara menutup pelipatan pita suara. Glottal stop. Orang-orang barat bilangnya glottal stop. Huruf hamzah ini glottal stop. Adapun sifat huruf hamzah yang paling utama, nah ini buat ngajar. Jadi kalau ngajar itu hamzah sifatnya apa? Yang paling utama dua aja. Yang paling penting dalam hamzah itu dua. Yang pertama syiddah, yang kedua tarkik. Syiddah. Yang pertama syiddah, yang kedua tarkik. Kenapa syiddah? Karena rapat. Ba, bi, bu, dah selesai. Yang kedua apa? Tarkik, tipis. Karena ketika berharokat dibaca a, i, u, bukan a, i, u. Udah, selesai. Dua ini aja yang penting. Kayak misal jahar dan lain sebagainya itu nggak terlalu penting. Karena jahar, sisi jaharnya kurang tampak. Hamzah itu sisi jaharnya kurang tampak. Gimana mau disebut jahar? Kayak gimana? Buktinya hamzah jahar kayak gimana? Ba.
Jahar apa hams? Bukan hams, bukan jahar. Makanya kebanyakan fonetik modern, ahli fonetik modern nggak masukin hamzah itu ke dalam huruf jahar, nggak masukin hamzah ke dalam huruf hams. Begitu. Kenapa? Karena emang gimana bukti hamzah jahar? Ba disebut jahar? Enggak. Disebut hams? Enggak juga. Begitu kan? Disebut hams. Hams itu kan pita suara terbuka. Hamzah enggak terbuka. Disebut jahar. Jahar pita suara bergetar. Hamzah enggak. Karena hamzah itu yang enggak bisa disebut hams. Para ulama zaman dulu menyebut hamzah sebagai hams, menyebut hamzah sebagai jahar sebatas karena hamzah bukan hams, itu aja. Karena hamzah bukan hams, maka berarti jahar. Nah, begitu. Karena fokusnya kan di napas. Ya, mengucapkan hamzah enggak ada napas. Ba. Enggak ada napas, berarti jahar, begitu. Di sini. Ketika berharokat maka dia bergetar, ketika sukun maka dia tertutup. Dan kita sudah bahas bahwa pita suara kurang lebih terdiri atas 5 keadaan. Bagus, waktu itu udah gambar bagus. Kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana hamzah itu yang kelima. Yang pertama adalah ketika napas biasa. Yang kedua mengucapkan huruf-huruf hams. 3 mengucapkan huruf jahar. Itu ceritanya bergelombang. Ceritanya bergetar, bergelombang. Kemudian 4 mengucapkan huruf-huruf ha. Bukan huruf-huruf ha, cuma 1 huruf ha saja. Yang 4. Begitu, 5 hamzah. Kemudian bagaimana dengan sifat? Nah, memahami sifatul huruf bagi yang pernah belajar jazariyah ya sudah selesai sebetulnya. Ya, kalau sudah pernah belajar jazariyah maka tidak perlu lagi dibahas karena sudah paham. Bagaimana yang belum belajar atau bagaimana cara ngajarin sifat ke para pemula, maka kita bisa melihat karakter huruf dengan membaginya menjadi 2. Sifat lazimah, sifat aridah. Sifat lazimah adalah sifat yang selalu melekat, aridah adalah yang kadang muncul dan kadang tidak muncul. Terus bagaimana cara melihat sifat? Bagaimana cara melihat sifat? Cara melihat sifat yang pertama adalah lihat keadaan makhrajnya. Ustaz, kita kan lagi ngomongin sifat, ngapain balik lagi ke makhraj? Kadang-kadang ada orang yang protes begitu. Ya kan? Kita kan lagi ngebahas sifat, ngapain balik lagi ke makhraj? Apa jawabannya? Kok malah balik lagi ke makhraj? Ngapain kita balik lagi ke makhraj? Kan kita sedang mau belajar sifat. Katanya mau ngelihat sifat, kok balik lagi ke makhraj? Karena di sini yang akan dibahas bukan letaknya di mana, tapi keadaan artikulatornya seperti apa. Jadi sifat itu melihat keadaan artikulator aktif dan artikulator pasif pada setiap makhraj tersebut. Kalau bahasan makhraj hanya membicarakan di mana pertemuan artikulator aktif dan pasifnya, udah itu aja. Enggak membicarakan bagaimananya. Nah, ini kita sudah bicarakan bagaimana. Oke. Misalnya udah ketemu huruf ba, artikulator aktifnya bibir bawah. Oke. Artikulator pasifnya bibir atas. Oke, ketemu makhrajnya. Tapi bagaimana? Kan kalau sekadar mempertemukan bibir atas dengan bibir bawah bisa itu sama semuanya. Makhrajnya sama, tapi kan caranya beda. Caranya berbeda. Maka kita bisa melihat yang pertama itu dari makhrajnya, melihat apanya? Melihat cara hambat udaranya. Udara yang berasal dari paru-paru keluar, nah dihambatnya itu bagaimana? Dihambatnya itu bagaimana? Apabila makhrajnya terkunci rapat, terkunci enggak? Terkunci enggak? Terkunci. Maksudnya apa terkunci itu? Artikulator aktif menekan kuat artikulator pasif.
sehingga aliran dari paru-paru tertahan, maka huruf-huruf yang diucapkan dengan cara seperti itu disebut dengan huruf syadidah. Nama sifatnya syiddah. Jadi semua huruf yang diucapkan dengan cara merapatkan makhraj namanya huruf apa? Syadidah. Bahasa lainnya infijari. Jadi kalau misalnya antum pernah dengar istilah infijar, infijar itu syiddah. Infijari syadidah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsonan hambat sempurna. Konsonan hambat sempurna. Saya lupa istilah bahasa Arab selain itu ada lagi. Apa istilah bahasa Arab selain itu ada lagi. Apa istilahnya lupa saya. Konsonan hambat sempurna. Waqfiyah atau apa saya lupa. Waqfiyah kalau nggak salah. Ja. Ya, benar. Bisa disebut syadidah, bisa disebut infijari, bisa disebut mauqufah atau waqfiyah. Mauqufah atau waqfiyah. Dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah plosive letters. Plosive letters. Kenapa? Karena kalau dibaca mereka bacanya biasanya ada letupan. Misalnya ba, maka konsonan ba itu digambarkan b. Konsonan p, p. Konsonan t, t. Konsonan dal, d. Ada letupan. Qalqalah bahasa kita, cuma lebih luas dari qalqalah. Karena kalau qalqalah hanya jahar saja. Hurufnya terkumpul pada lafaz ajid, qatin, bakat. Ini adalah huruf-huruf yang terkunci rapat. Apabila makhraj tidak terkunci rapat, yang artikulator aktif hanya mendekat atau bersentuhan lunak dengan artikulator pasif, sehingga laju udara dari paru-paru masih bisa mengalir pada titik pertemuan tadi, di makhraj, maka huruf-huruf yang dikeluarkan dengan cara seperti ini disebut dengan huruf rikhwah atau huruf ihtikaki. Ihtikak lawannya infijar. Ihtikak lawannya infijar. Ihtikakiyah. Atau juga ada yang mengatakan saibah. Huruf saibah. Saibah itu huruf geseran, frikatif. Frikatif, konsonan geseran atau gesekan. Ada yang menyebut geseran, ada yang menyebut geseran. Geseran ada yang menyebut gesekan. Boleh gesekan, boleh geseran. Itu namanya frikatif, konsonan frikatif.
Huruf-hurufnya terkumpul pada lafaz khudh, ghitha hadzin, faddo syausin, zayya sahid. Di antara huruf rikhwah, kita ngomongin rikhwah berarti. Rikhwah itu di sini khudh, ghitha hadzin, faddo syausin, zayya sahid. Ada sebagian huruf yang dikeluarkan dengan cara yang lebih lunak lagi. Rikhwah kan lunak, dia lebih lunak lagi. Bahkan hampir menyerupai vokal. Semi vokal, mirip vokal. Orang-orang Arab nyebutnya lin. Hurufnya apa? Hurufnya waw dan ya. Hurufnya waw dan ya. Kapan waw dan ya menjadi lin? Saat sebelumnya fathah. Oh Yen, kamu mau keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Ya, keluar sana, keluar sana. Ya, hush. Tadi keluar aja, masuk lagi. Ja. Pintu nggak ditutup. Keluar lagi dia tuh. Perbandingannya dapat kita lihat misalnya ketika kita membandingkan huruf tengah lidah. Ada berapa huruf tengah lidah? Ada 3. Maka kita bisa lihat antara hamzah, antara ya, shin, dan jim dapat terlihat jelas perbedaannya, bahwa saat mengucapkan jim menekan kuat, ej. Saat mengucapkan shin cukup menekan tapi nggak sampai rapat, shh. Saat menekan ya kuat tapi tidak sekuat saat menekan shin, agak ngambang, karena kalau nempel malah nggak jadi lin, makin tinggi. Ini perbandingan antara huruf syadidah, huruf rikhwah, dan huruf lin. Begitu. Jadi lin itu lebih lunak daripada rakhawah. Istilahnya apa? Rakhawah 2.0, ya. Rakhawah level lanjut. Nah, itulah lin. Lin itu rakhawah 2.0. Kemudian tadi kita membicarakan rakhawah, sekarang kita membicarakan syiddah. Dalam huruf-huruf syiddah, ada huruf-huruf yang terkunci tapi laju udara ini mengalir melalui sisi makhraj. Bukan dari makhraj. Kan kalau huruf rakhawah yang namanya ngalir itu di makhraj kan, di titik pertemuan. Ya. Nah, kalau ini enggak, titik pertemuannya rapat, artikulator aktif dengan artikulator pasifnya rapat, ternyata suara ngalir dari sisi-sisinya. Huruf apa namanya? Disebut dengan huruf munharifah, inhiraf. Nama hurufnya munharifah. Atau juga janibiyah, huruf sampingan. Bahasa Inggrisnya lateral atau liquida. Bahasa Indonesianya sampingan, huruf sampingan. Kenapa disebut huruf sampingan? Karena suara mengalir dari samping makhraj. Bukan dari makhrajnya itu sendiri. Huruf sampingan. Huruf yang memiliki sifat ini adalah huruf lam dan huruf ra menurut sebagian ulama. Kalau Imam Sibawai hanya menyebutkan satu huruf saja, lam. Adapun ra tidak disifati dengan sampingan tapi disifati dengan bagian berikutnya. Apa itu? Takrir. Begitu. Ya. Imam Sibawai tidak memasukkan huruf ra ke dalam huruf yang memiliki sifat inhiraf dan hanya mencukupkan dengan takrirnya saja. Nah, di sini kalau kita mengucapkan huruf kemudian ujung lidah bergetar di makhrajnya, maka itu disebut dengan huruf mukarrar atau huruf yang punya sifat takrir, konsonan getaran, nama lainnya. Konsonan getaran. Bahasa lainnya, bahasa Inggrisnya trill. Hurufnya satu, huruf ra.
Maka di sini huruf ra diucapkan dengan cara menyentuhkan makhraj sekali. Tek, setelah tersentuh, kemudian dijauhkan sedikit sambil digetarkan. Jadi menyentuh sekali, dijauhkan sedikit sambil digetar. Cuma enggak sampai menyentuh terus-terusan. Jadi enggak begini. Posisinya enggak begini nih. Enggak. Tapi nyentuhnya itu enggak nyampe, enggak kena. Ketika bergetar itu enggak kena, enggak sampai kena nempel. Sehingga suara ngalir di celah-celah tersebut. Tapi jangan kejauhan, karena kalau kejauhan jadinya atau lidahnya dibelokin gini. Tek tek jadi jauhkan. Jangan terlalu jauh. Atau dipantulkan enggak ada ro-nya. Itu mah hamzah, emad. Banyak orang baca begitu. Ar-Rahman. Orang baca begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Jadinya rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan rajim. Rajim. Rajim bukan rajim. Begitu ya. Apabila makhraj, huruf yang lain lagi. Apabila makhraj terkunci rapat pada saat huruf diucapkan, namun laju udara dari paru-paru mengalir melalui rongga hidung, aqsal khayshum, bukan melalui makhraj mulutnya, maka huruf-huruf yang diucapkan dengan cara seperti itu disebut dengan huruf gunnah atau huruf sengau, konsonan nasal. Nasal voice. Sebetulnya lebih khusus dari sengau. Karena kalau sengau itu bisa terjadi pada huruf apapun, tapi kalau nasal voice hanya terjadi pada N dan M. Huruf gunnah hanya ada dua, mim dan nun. Misalnya seperti ini, ketika mengucapkan mim, maka aliran udara tertahan di bibir, sehingga suara bergetar di aqsal khayshum. Nun bergetar di khayshum. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir, apabila makhraj tidak terkunci rapat saat diucapkan seperti huruf syadidah, tapi juga tidak bisa mengalir sempurna seperti huruf rikhwah, maka huruf yang diucapkan seperti itu disebut dengan bainiyah atau tawassut atau pertengahan, disebutnya afrikatif. Menurut Imam Sibawayh dan para ulama fonetik, huruf bainiyah itu cuma satu. Apa saja? Huruf ain. Yang satu. Cuma sebagian atau para ulama tajwid di zaman sekarang ya, pasti memasukkan lam, ro, nun, dan mim. Sehingga terkumpul pada lafal lin Umar. Kenapa lam, ro, nun, dan mim masuk juga? Karena berkaitan dengan teori azminatul huruf. Durasi pengucapan huruf. Jadi yang namanya huruf-huruf bainiyah itu durasinya nggak boleh terlalu sempurna lah ya. Nggak boleh terlalu sempurna. Misalnya gini, billah, nah itu. Billah, bukan bil, kul, bukan begitu. Kul, bukan kul. Allah, bukan Allah. Jadi nggak begitu. Dia huruf bainiyah itu jangan diucapkan seperti itu. Ar-ra, bukan ar-ra. Begitu. Jadi seakan-akan di ujungnya itu hilang suaranya. Ar, bal, ta, am, an, an'amta. Jangan dibaca an'amta. Enggak begitu. Itulah yang membuat para ulama kemudian memasukkan lam, ra, nun, dan mim ke dalam kategori huruf-huruf bainiyah atau tawassut atau konsonan afrikatif. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini apa ada yang tanyakan? Disilakan.
Sudah kita bahas masalah azminatul huruf di Sakhawiyah, di Khaqaniyah. Sifat-sifat yang tadi disebutkan seluruhnya berkaitan dengan apa? Keadaan makhraj. Kaifiyah makhrajnya. Keadaan makhraj itu bagaimana? Cara nahan laju udaranya seperti apa? Itu yang tadi telah disebutkan. Dari mulai rikhwah, lin, inhiraf sampai akhirnya baini. Itu semuanya berkaitan dengan keadaan makhraj. Efeknya, akibatnya terjadi perbedaan laju udara. Terjadi perbedaan aliran suara. Ada yang mengalir, ada yang tertahan. Itu efek, akibat. Adapun sebabnya adalah keadaan makhraj. Ya, keadaan makhraj itu sebab, akibat itu adalah suara mengalir atau tidak. Baik, begitu. Kemudian kita masuk ke sifat huruf yang dilihat dari pita suara, dari keadaan pita suara kita. Kenapa mesti melihat keadaan pita suara? Karena kalau keadaan pita suaranya berbeda, ternyata bisa menghasilkan suara huruf yang berbeda. Begitu. Misal, kita pengen nahan huruf di mana? Di ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri depan atas. Ujung lidah. Tahan kita pita suara. Tahan kita laju udara di ujung lidah yang bertemu ujung gigi seri atas. Jadi huruf apa? Tak. Pita suara bergetar nggak? Nggak. Coba sekarang kita getarkan pita suara. Bagaimana sih cara menggetarkan pita suara? Ini banyak orang yang masih bingung. Gimana kalau ngajar? Terus muridnya nanya, gimana sih cara menggetarkan pita suara? Apa jawabannya? Coba. Jawaban paling mudah. Gimana? Kasalwa. Apa jawaban paling mudah kalau ditanya, gimana cara menggetarkan pita suara? Hah? Gak ada hubungan sama napas. Jangan keluar napas gak bisa antum. Gimana caranya gak keluar napas? Itu kan napas semua. Coba gak napas. Itu salah. Gak napas gimana caranya coba? Gak napas gimana? Ini gak napas nih. Itu gak napas. Gak ada suara. Bergetar gak bisa suara? Bukan itu. Karena kalau antum misalnya jangan napas. Misal gini. Coba ucapkan jangan napas. Gak ada suara apa-apa. Jadi apa? Coba ucapkan huruf tha jangan napas. Kayak gimana? Gak ada suara apa-apa. Gak ada suara huruf sama sekali. Jadi gak bisa. Bagaimana caranya menggetarkan pita suara? Apa jawabannya? Kalau jangan napas gak bisa. Jangan napas gak ada keluar huruf sama sekali. Cara. Bukan masalah suaranya harus nyaring. Mungkin sebagian orang bilang, oh nyaring juga tuh. Bisa jadi. Cara menggetarkan pita suara itu kayak gimana? Harus ngapain sih kita supaya pita suara bergetar? Supaya pita suara bergetar kita harus bilang apa tadi? Menghembuskan napas. Itu. Pita suara bergetar? Mana? Antum sendiri masih bingung ternyata. Jangan-jangan bingung. Gimana caranya menggetarkan pita suara? Ustaz, gimana sih maksudnya menggetarkan pita suara? Saya nggak paham. Padahal kita kalau ngomong itu sedang menggetarkan pita suara. Padahal kita
Kalau ngomong sedang menggetarkan pita suara, iya enggak? Iya enggak kalau kita ngomong menggetarkan pita suara? Iya. Jadi gimana cara getaran pita suara? Ya ngomong. Tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Ngomong apa? Ya udah deh, daripada ngomong apa Zat? Kan bingung. Ya udah gini aja deh. Itu bergetar pita suara. Coba semuanya bareng-bareng nanti kemudian. Pegang. Bergetar pita suaranya? Bergetar. Itulah cara menggetarkan pita suara. Ini banyak orang yang bingung. Ustazah, afwan, hurufnya kurang jahar, kurang bergetar pita suaranya. Kayak gimana sih cara menggetar pita suara? Lah, padahal setiap hari ngomong menggetarkan pita suara. Nah, begitu. Jadi gimana cara menggetarkan pita suara? Tinggal ucapkan berarti kalau pita suara enggak bergetar, baru ditahan, jadinya sa. Kalau kita ingin mengeluarkan huruf yang menggetarkan pita suara bagaimana? Tinggal dulu, lalu ditahan di tempat yang sama. E-nya jangan hilang, E-nya jangan hilang. Kan di sini suaranya. Tahan. Gak hilang. Cuma kadang ada sebagian orang begini. Hilang. Jangan hilang suara pita suaranya. Jangan. Justru suara ini harus tetap ada. Pita suara harus bergetar. Bukan jangan dihilangin suaranya. Begitu. Jadi menahan udara di tempat yang sama dengan keadaan pita suara yang berbeda bisa menghasilkan dua huruf yang berbeda. Kalau kita mengucapkan huruf tha, ya sudah napas aja biasa. Keluar huruf tha. Kalau kita ingin mengucapkan huruf dzal karena makhrajnya sama dengan tha, cukup bunyikan pita suara. Gimana cara bunyikannya? Ucapkan he. Begitu. Nah, pita suara itu sebab. Apa akibatnya? Kalau pita suara tidak bergetar, maka bunyinya enggak nyaring. Maka embusan napasnya deras. Itu akibat. Pita suara tidak bergetar, maka suara tidak nyaring dan embusan napas tidak deras. Terbalik. Embusan napas sangat deras. Deras banget. Deras sekali. Begitu. Huruf-huruf yang diucapkan demikian disebut dengan huruf mahmusah. Sifatnya namanya hams. Hurufnya mahmusah. Aswatul mahmusah. Sautul mahmus, atau dalam bahasa Indonesia konsonan nirsuara, konsonan tidak bersuara. Pita suara tidak bergetar, tidak memiliki bunyi yang nyaring. Kenapa? Karena hanya berupa bisikan. Sama seperti makna bahasa, hams itu makna bahasanya bisikan. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau sholat dalam keadaan berbisik tidak sah. Jadi jangan berbisik semuanya. Kenapa? Karena huruf jaharnya nggak ada. Sedangkan huruf hijaiyah harus ada yang jahar. Maka sholat, terutama dalam mazhab Syafi'i, jangan itu hams semua jadinya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi tak. Salah nggak? Salah. Nggak boleh. Kita mungkin ngerasanya dzal kan? Padahal nggak mungkin jadi dzal kalau nggak bersuara. Jadi caranya bukan berbisik kalau di dalam sholat itu. Caranya bersuara dengan pelan. Beda antara dengan siratal ladzina. Beda. Yang satu siratal ladzina, lafi. Yang satu ladzi, yang satu lafi. Nah begitu. Ladzi.
Apa bedanya tha dengan zal kalau berbisik? Gak ada bedanya. Begitu. Zai dengan sin. Apa bedanya? Idza sulsilatil sulsila 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 sulsila. Gak mungkin jadi zai kalau berbisik. Idza sulsila idza sulsila. Gak bisa cok jadi zai kalau berbisik. Sulsila 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 sulsila. Tetap jadi s sampai kapanpun. Karena yang membedakan pita suara. Ini mengubah huruf lahan jali. Makanya kalau sholat jangan berbisik. Ya, kecuali kalau dalam mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik jangankan berbisik. Cuma qomat kamit doang tanpa suara aja sah. Mazhab Imam Malik begitu. Cuma qomat kamit doang tanpa suara sah. Sah dalam mazhab Imam Malik. Tapi dalam mazhab kebanyakan ulama enggak. Apalagi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan itu lebih aman. Kita baca dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting terdengar oleh diri sendiri. Ya kalau pakai mic mah kedengaran sama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran. Tapi kalau nggak pakai mic ya nggak akan kedengaran. Bismillah. Begitu. Ya. Baik. Ini adalah huruf-huruf yang punya sifat hams. Apabila pita suara digetarkan saat mengucapkan huruf-hurufnya, maka berarti dia disebut punya sifat jahar. Namanya aswatul majhurah. Sautul majhur atau konsonan bersuara. Berarti pita suara bergetar itu sebab. Apa akibatnya? Bunyinya nyaring. Itu akibatnya tuh. Bunyinya nyaring. Apalagi tidak terdapat embusan napas yang deras. Bukan berarti nggak ada. Cuma nggak deras. Ada aliran napas nggak? Ya ada. Nggak mungkin lah nggak ada aliran napas. Kalau nggak ada aliran napas bagaimana? Ya nggak ada suara. Dengan napas namanya tuh. Cuma nggak berembus deras. Ya sama-sama ada napas. Makanya kurang cocok. Hams jahar itu ngeceknya begini. Kok masih ada? Akhirnya orang mengucapkan jahar kayak gimana? Apa itu? Orang Arab juga begitu. Keliru. Salah konsep dia. Mengira bahwa jahar itu tertahan napas. Makanya siratal ladzina. Kadang orang baca begitu. Ladzina. Azim. Gara-gara salah konsep di jahar. Itu banyak. Ya, lembaga-lembaga tahsin yang begitu. Itu keliru. Salah konsep. Demikian. Baik. Kemudian catatan penting. Ini dalam bahasa Arab itu seluruh laju udara disebut dengan saut. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan biasa, saut itu suara. Cuma dalam bahasa Indonesia, yang namanya huruf-huruf hams, itu nggak bisa disebut suara. Kenapa? Karena disebutnya konsonan nir suara. Konsonan apa namanya? Konsonan tidak bersuara. Dalam bahasa Arab, saut mahmus. Apa terjemahannya? Saut kan suara. Mahmus tidak bersuara. Suara tidak bersuara. Jadi kacau. Terjemahannya berantakan. Loh terus sautnya diterjemahin apa? Maka jangan terjemahkan saut di sini. Dalam bab ini. Jangan terjemahkan saut ini sebagai suara. Terus apa? Laju udara. Karena kalau saut diterjemahin suara nanti berantakan. Suara bersuara, suara tidak bersuara. Apaan suara tidak bersuara? Konsonan suara nirsuara. Gimana konsonan suara nirsuara? Bersuara atau enggak sebenarnya? Begitu ya. Aneh. Ya. Dia sedang bergerak tapi diam. Kan aneh. Sedang bergerak tapi diam. Dia sedang bergerak dengan diam. Aneh juga. Jadi sebenarnya dia diam atau bergerak? Makanya sautnya jangan diterjemahkan suara di sini. Istilah bahasa Arab begitu. Orang Arab bilangnya tetap suara walaupun berbisik. Walaupun hams tetap suara kalau kata orang Arab. Kata orang Indonesia, enggak, hams itu bukan suara. Itu nirsuara namanya. Beda cara pandang. Beda cara pandang.
Istilahnya khilaf lafzi. Hakikatnya sama, istilahnya beda. Khilaf lafzi istilahnya. Hakikatnya sama, lafadznya beda. Nah, di sini ketika mengucapkan huruf sin misalnya, maka makhrajnya sama tapi pita suaranya yang berbeda. Tentu saja ketika kita mengucapkan huruf zai, pita suara bergetar. Gimana cara getarkan pita suara? Ucapkan Kalau pita suara tidak digetarkan, ya keluarnya huruf sin. Begitu. Saya kasih catatan lagi, para ulama berbeda pendapat mengenai satu huruf hamzah. Kebanyakan ahli fonetik, saya tambahkan kontemporer, menilai bahwa hamzah tidak termasuk hams maupun jahr. Sedangkan para ulama tajwid dan qiraah masukkan huruf hamzah ke dalam kategori huruf jahr disebabkan tidak terdapat embusan yang deras ketika diucapkan. Jadi sederhana sekali. Para ulama tajwid sama qiraah itu, pokoknya hamzah nggak ada hembusan napas yang deras, berarti jahr. Terus kalau ulama fonetik kenapa nggak masukin hamzah sama jahr? Karena tidak teridentifikasi pita suaranya. Kebanyakan ahli fonetik kontemporer menilai bahwa hamzah tidak termasuk hams maupun jahr. Saya tambahkan karena saat mengucapkan hamzah, pita suara tidak dalam keadaan terbuka seperti huruf-huruf hams, huruf mahmusah, juga tidak bergetar seperti huruf majhurah. Begitu. Sedangkan para ulama tajwid dan qiraah memasukkan huruf hamzah ke dalam kategori huruf jahr. Kenapa? Disebabkan tidak terdapat embusan napas yang deras ketika diucapkan. Sederhana. Demikian. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan sifat. Beberapa sifat yang penting yang berkaitan dengan apa di sini? Yang berkaitan dengan makhraj dan berkaitan dengan pita suara. Begitu. Ada yang tanyakan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baju antum, baju. Ya Allah. Ya, ini ada apa namanya? Udah enggak apa-apa. Labas. Syukran. Ini ada cover ini, ada cover. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aman insyaallah. Karena ketumpahan. Saya pernah yang rusak ketumpahan teh manis sama Ezra waktu kecil. Main-main. Loh, sudahlah. Teh manis itu. Kalau air bening insyaallah masih enggak terlalu parah. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Apa sifat berikutnya? Sifat yang berkaitan dengan keadaan lidah dan bentuk suara. Jadi, ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, ternyata bentuk lidah ini, keadaan lidah ini, harus kita perhatikan supaya bisa menghasilkan suara yang berbeda pada satu makhraj yang sama. Memangnya ada seperti apa? Ada huruf-huruf yang saat diucapkan
itu diiringi dengan naiknya pangkal lidah. Jadi pangkal lidah naik ke arah langit-langit atau yang disebut dengan velarisasi. Pangkal lidah naik dan tengah lidah cekung. Apabila pengucapan huruf diiringi dengan naiknya pangkal lidah ke arah langit-langit, dan ada dannya di sini, cekungnya bagian tengah lidah, atau yang disebut dengan velarisasi. Jadi velarisasi itu adalah pangkal lidah naik, tengah lidah cekung, serta adanya tekanan pada tenggorokan. Nah, tekanan pada tenggorokan itu maksudnya adalah pada katup epiglotis, maka disebut atau yang disebut dengan faringalisasi, serta adanya tekanan pada tenggorokan atau katup epiglotis. Atau yang disebut dengan faringalisasi. Maka huruf yang diucapkan dengan cara seperti itu disebut dengan huruf musta'liyah atau huruf yang memiliki sifat isti'la. Hurufnya terkumpul pada lafaz khussadautin qidh. Ini sebab. Lidah itu sebab. Apa akibatnya? Akibatnya suara akan terlempar ke langit-langit dan menghasilkan gema yang disebut tafkhim. Jadi tafkhim itu naiknya suara ke langit-langit. Jadi kalau ada yang nanya, apa bedanya isti'la sama tafkhim? Isti'la itu lidahnya, tafkhim itu suaranya, gampangnya begitu. Isti'la itu lidahnya, tafkhim itu suaranya. Suara yang bergema itu disebut dengan suara saut mufakham. Lidahnya musta'liyah, tapi sautnya mufakham. Sedangkan huruf-huruf yang tidak demikian, maka disebut dengan sifat istifal, mustafilah. Mustafilah. Lidahnya rileks, ya, tidak terangkat pangkal lidah, tidak ada cekungan, tidak ada tekanan pada tenggorokan, maka disebut dengan mustafilah. Akibatnya apa? Ini sebab. Lidah rileks itu sebab. Akibatnya apa? Akibatnya suara seperti, kalau saya gambarkan seperti merayap, mengikuti kontur lidah. Jadi suara itu kalau dibayangin kayak di sini, kayak lewat di atas lidah. Nggak ke langit-langit. Suaranya seperti itu. Disebut dengan suara tarqiq. Berarti istifal lidahnya, tarqiq suaranya. Jadi huruf isti'la menghasilkan suara tafkhim, sedangkan huruf istifal, atau lebih tepatnya bukan huruf ya, lidah isti'la menghasilkan suara tafkhim, sedangkan lidah istifal menghasilkan suara tarqiq. Lebih akurat lidah. Lidah yang isti'la menghasilkan suara tafkhim, dan lidah yang istifal menghasilkan suara tarqiq. Namun ada sebagian huruf istifal yang pada sebagian keadaan dibaca dengan tafkhim. Jadi para ulama tajwid dan qiraat ada yang memasukkan huruf-huruf yang bisa dibaca tebal ke dalam deretan huruf istifal. Begitu. Jadi ada huruf-huruf istifal yang pada sebagian keadaan dibaca dengan tafkhim. Apa saja? Alif, lam, dan ra. Pertanyaan saya nih, ketika menebalkan alif, lam, dan ra, lidahnya sesuai dengan namanya istifal atau jadi isti'la? Ketika ditebalkan. Ketika huruf istifal ini dibaca tebal, kasalwa, ketika huruf istifal dibaca tebal, tetap jadi lidahnya tetap istifal atau jadi isti'la dalam keadaan tersebut? Gimana jawabannya? Kan dia huruf istifal, berarti lidahnya istifal dong. Kalau ada yang jawab begitu, gimana tuh? Apa argumentasinya?
Maka apa tadi? Tebal harus diiringi dengan kata fakal. Tapi kan di istifal. Apa jawabannya kira-kira? Kalau misalnya ada yang bersikukuh, pokoknya huruf istifal itu lidahnya istifal. Gak boleh isti'la. Istifal itu sifat lazimah. Apa jawaban? Gak ada hubungan sama harokat sebelumnya. Apa maksudnya harokat sebelumnya? Karena tafkhimnya tidak akan tercapai kalau tidak terangkat lidahnya. Ya Salwa? Karena ada keadaan yang membuat dia naik. Maka kalau ada yang bersikukuh seperti itu, ditanya ulang, ditanya balik. Bagaimana cara menebalkan huruf tanpa isti'la? Coba, gimana cara menebalkan huruf tanpa isti'la? Kalau misalnya dia bilang, saya bisa ro tanpa isti'la. Yakin? Yakin tanpa isti'la? Bukan tanpa isti'la, cuma dia nggak merasa kalau itu isti'la lidahnya. Kalau dicek pasti isti'la. Cek pakai alat, ke MRI. Yuk kita ke rumah sakit, ke MRI dicek. Ro, lidahnya naik ternyata. Cuma dia nggak kerasa karena naiknya sedikit. Karena nggak mungkin suara tebal itu seperti disampaikan, nggak mungkin suara bisa tafkhim tanpa isti'la. Harus isti'la walaupun sedikit. Karena kalau relax nih. Gimana suaranya? Antara yang la dengan la, lo beda. La, lo nggak bisa. Nggak bisa kita menahan lidah supaya rileks terus mengucapkan lam tebal. La, gak tebal-tebal. La mau nggak mau lidah kita lo baru tebal. Coba aja kalau nggak percaya tahan lidahnya tahan. La, Allah. Gimana? Allah itu sebetulnya isti'la cuma sedikit. Maka ini penting untuk diperhatikan bahwa ketika mengucapkan alif lam dan ro sekalipun lidah tetap isti'la. Kemudian biasanya ada pertanyaan lanjutan. Kalau mereka menjadi isti'la saat dibaca tafkhim, kenapa tetap dikategorikan sebagai huruf mustafilah? Apa jawabannya? Nah, kenapa bisa dibaca tipis itu jadi penentu? Gimana? Karena logika para ulama pada saat itu yang namanya sifat-sifat ini mesti berlawanan. Bahwa huruf isti'la itu selalu tafkhim. Selalu tafkhim. Sebagaimana pendapat Al-Imam tadi. Seluruh huruf isti'la selalu tafkhim. Mufakham daimah. Maka yang tidak seperti itu istifal semuanya begitu. Huruf istilah itu selalu tafkhim. Berarti huruf yang selalu tafkhim isti'la. Kalau ada huruf yang selalu tarkik, ya sudah istifal. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau ada huruf yang bisa tarkik, bisa tafkhim, kemana masuknya? Ya istifal juga. Kenapa? Karena bukan isti'la. Nah, sama seperti logika dalam bab hamzah tadi. Dalam bab hamzah kenapa disebut kenapa disebut jahar? Karena bukan hamzah, sudah selesai.
Jadi kenapa huruf-huruf ini disebut dengan mustafilah? Ya karena bukan musta'liyah. Selesai. Karena tidak selalu tebal. Bahkan ro sendiri ketika bahkan ro sendiri dalam keadaan fathah pun ada yang bacanya tipis. Wabila khirah. Begitu. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian catatan berikutnya, tafhim tarkiknya huruf-huruf hijaiyah sendiri akan lebih tampak ketika berharokat fathah. Karena apa? Karena fathah itu adalah keadaan tertinggi. Keadaan tafkhim tertinggi. Karenanya para ulama fonetik memasukkan sifat ini ke dalam sifat-sifat huruf vokal, bukan sifat-sifat huruf konsonan. Jadi ulama fonetik masukkan bahwa ulama fonetik modern. Karenanya para ulama fonetik modern memasukkan sifat-sifat ini ke dalam sifat-sifat huruf vokal. Jadi ada vokal tipis, ada vokal tebal. Gitu bahasanya ulama fonetik. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara huruf musta'liyah, di antara huruf-huruf yang punya sifat isti'la, terdapat sebagian huruf yang apabila diucapkan itu lidahnya naik lebih tinggi daripada huruf yang musta'liyah yang lain. Apa saja? Yaitu huruf yang 4. Shad, dad, ta, dha. Keempat huruf ini disebut dengan huruf mutbaqah. Huruf itbaq. Kenapa disebut itbaq? Karena seakan-akan melekat di langit-langit. Seakan-akan lidah itu naik sampai melekat ke langit-langit, dan aliran udara bukan cuma terlempar ke langit-langit, tapi terkurung di antara langit-langit dan lidah. Begitu. Bukan hanya pangkal lidah yang ikut naik ke langit-langit, melainkan juga bagian tengahnya. Ya, huruf-huruf yang diucapkan dengan cara seperti itu sebutan huruf itbaq. Akibatnya suara tafkhim pada huruf itbaq jauh lebih tampak daripada isti'la yang bukan itbaq. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Hurufnya ada 4, shad, dad, ta, dan dha. Jadi suara terkurung di antara lidah dengan langit-langit. Di antara lidah dengan langit-langit. Akibatnya suara tafkhim pada huruf-huruf ini jauh lebih tampak dibandingkan huruf isti'la. Huruf-huruf yang seperti itu disebut dengan huruf itbaq.
Sad, dad, ta, dan dha. Jadi dari sisi tafkhim dan tarkiknya huruf hijaiyah terbagi menjadi 4. Huruf istifal yang selalu tarkik, huruf istifal yang kadang tafkhim, huruf isti'la yang selalu tafkhim, kemudian huruf itbaq yang asyaddu tafkhim atau a'la tafkhiman. A'la atau asyaddu tafkhiman. Kata Ibnu Jazari, wa harfal isti'la'i fakhim was-sa litbaqo aqwa. Boleh disebut asyaddu tafkhima, boleh disebut a'la tafkhima, boleh disebut aqwa tafkhima. Ilustrasinya adalah seperti gambar berikut. Nah, di sini ya, kalau mengucapkan huruf-huruf yang istifal, maka lidah rileks, suara mengalir, merayap di atas kontul kita. A, ba, ta, tha. Huruf isti'la yang bukan itbaq, maka suara terlempar ke langit-langit, tapi langsung keluar. Kha, gha, qa, termasuk ra, Allah, begitu. Kemudian ketika mengucapkan huruf itbaq, maka suara seperti terkurung di antara lidah dengan tengah lidah dengan langit-langit. So, seperti terkurung. Cuma kadang ada sebagian orang berlebihan, bukan mengurungnya di dalam, tapi dimasukin ke tenggorokan. So, enggak, jangan ditelan suara. So, jadi benar-benar kayak ditampung di atas tengah lidah. So, to, dan tentu saja tidak ke rongga hidung. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada paket sini bukan? Paket katanya. Tuh. Bismillah. Ada yang tanyakan berkaitan dengan keadaan lidah dan bentuk aliran suara? Disilakan. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf hamzah, yang pertama menebalkannya, yang kedua mengubah menjadi tashil, tadi sudah dibahas, terlalu menekan kuat atau melemahkan suaranya terutama saat berada di akhir. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang juga melemahkan huruf hamzah itu ketika di akhir. Begini misalnya, amis sama, antara ada atau tidak itu? Antara ada dan tiada. Amis sama. Ada hamzah apa enggak sebenarnya sih? An-nisa. Harusnya ada hamzahnya. Amis sama. Nah, cuma nggak usah berlebihan. Demikian wallahu a'lam bissawab. Apakah ada yang didiskusikan? Sampai di sini dipersilakan. Kalau tidak tanyakan berarti kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Ja, selesai ja. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyid